Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Sebelumnya memperkenalkan kelompok kami beserta perannya masing-masing. Yang pertama sebagai supervisor saya Agus Sofian, kemudian sebagai coach Ibu Astutik, dan sebagai coachi Ibu Andeli. Selanjutnya, tahap yang akan dilakukan yaitu supervisor melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada coach. Tahap pertama adalah percakapan pra-supervisi. Baik, di sini kita memulai supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dengan menggunakan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuannya. Berikut adalah percakapan supervisor dengan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sutik. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya Bu Sutik? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oh ya, Bu Astuti, nanti akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Iya, Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya bicarakan. Apa boleh ya, Bu Astuti? boleh Pak. Ya, terima kasih. Nanti pada saat coaching antara coach dan si coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, apakah Ibu Tuti bersedia? Boleh Pak. Ya, terima kasih. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan atau kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang Mm-mm. pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua Ya, mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Gitu ya, Pak. ya, baik Bu Astuti. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, inti yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Di antara ketiga itu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan yang akan Ibu lakukan pada proses dilakukan observasi ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, kemudian Mm-mm. mengajukan pertanyaan berbobot kepada Mm. coachee. Ya, ya, baik Bu. Jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu?
Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahannya. Kemudian coach tersebut, atau tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Ya, baik, baik Bu. Indikator ketercapaiannya pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, Ibu ya. Oke, baik Bu Tutik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu nanti melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu Tutik? Iya, Pak. Oke, silakan melakukan proses coaching dengan coachingnya. Iya, Pak. Oke, Terima Bu kasih, Tuti. Pak. Oke, Bu Tuti. Assalamualaikum, Bu Endeli. Waalaikumsalam, Bu. Apa Bu Endeli punya waktu sebentar di jam istirahat ini? Ya, ada, Bu. Ada apa ya, Bu? Oh, nggak apa-apa. Bisa ikut sebentar ke ruangan saya, Bu Endeli? Baik, Bu. Oke, silakan duduk, Bu Endeli. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Bu? Saya dipanggil ke sini. Oh, ini Bu Endeli, ada yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Apa Bu Endeli bersedia? Ya, Bu. Saya bersedia. Oke, terima kasih ya Bu Endeli. Gini, jika saya perhatikan, Bu Endeli akhir-akhir ini ada sesuatu yang dipikirkan ya. Sebab nampak dari aura Bu Endeli itu yang kurang bersemangat. Padahal biasanya Bu Endeli orang yang happy setiap hari, dan sangat bersemangat mengajar dalam kelas. Ya, memang itu, Bu. Sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita sama Ibu. Tapi akhir-akhir ini malah saya lihat Ibu agak sibuk. Saya bingung ingin bercerita pada siapa. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Ceritakan saja sama saya. Jadi apa yang bisa saya bantu sama Bu Endeli terkait masalah hari ini? Dan solusi apa yang Bu Endeli harapkan dari diskusi hari ini? Jadi saya ingin solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke, saya akan bantu Bu Endeli untuk carikan solusi dalam mengatasi masalahnya ya. Memangnya masalah Bu Endeli apa ya? Begini, Bu, di kelas yang saya ajar ada beberapa anak yang selalu tidak mengerjakan PR. Setiap saya memberikan tugas itu, Bu, padahal di sini kalau di sekolah dia termasuk anak yang rajin. Tapi kenapa ya setiap saya memberikan tugas selalu tidak dikerjakan? Oh, gitu masalahnya. Ada murid yang selalu tidak mengerjakan PR-nya. Jika Bu Endeli kasih dia tugas. Saya ingin mendapatkan pemecahan permasalahan tadi, Bu, tentang siswa ini yang selalu tidak membuat PR jika saya berikan tugas. Oh, kalau boleh tahu, murid Ibu yang tak mau mengerjakan ini kenapa ya, Bu? Ya, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya ini tidak mengerjakan PR.
ada beberapa faktor ya. Kira-kira menurut Ibu faktor tersebut apa saja, Kak? Ya Bu, saya sudah berkomunikasi dengan murid tersebut dan dia menjawab yang pertama karena kurang paham dengan materi yang saya berikan. Terus yang kedua, karena pengaruh temannya yang bermain, yang sering bermain dan tidak mau belajar dulu. Kemudian karena kurang kontrolnya orang tua terhadap belajar anak dulu. Oh, begitu ya Bu Endeli. Ada siswa yang kurang paham dengan materi serta pengaruh lingkungan dan kurang kontrol keluarga. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Endeli terhadap tugas yang diberikan kepada murid? Harapan saya Bu, setidaknya tugas dengan mengerjakan tugas tersebut secara tak langsung, murid sudah mengulang kembali pelajaran yang sudah saya berikan. Nah, jadi di sini dengan melatih murid untuk bertanggung jawab agar tugas-tugas yang diberikan itu bisa diselesaikan. Baik Bu Endeli, setelah Bu Endeli mengetahui penyebabnya, kenapa ini terjadi sehingga menjadi permasalahan, bagaimana kira-kira langkah Bu Endeli untuk mengatasinya? Ya Bu, yang pertama terpikir oleh saya itu adalah anak yang kurang memahami, saya akan memberikan bimbingan yang lebih baik. Terus yang kedua, anak yang berpengaruh pada lingkungan, saya akan coba mengkomunikasikan dengan orang tuanya agar memberikan perhatian dan bimbingan pada anaknya agar dia belajar terus. Ya, menurut saya itu sebuah rencana yang bagus yang telah Bu Endeli rencanakan, di mana Bu Endeli akan berkomunikasi dengan orang tua murid agar lebih memperhatikan anaknya, belajar atau mengulangi pembelajaran di rumah, termasuk mengerjakan PR. Kemudian untuk siswa yang agak lemah dalam pelajaran, Bu Endeli akan memberikan bimbingan tambahan. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Iya Bu, bimbingan itu saya berikan yaitu mengulas kembali pelajaran dengan memberikan pelajaran dan memperbanyak literasi yang akan dilakukan oleh murid. Oh gitu ya Bu. Tetapi Ibu bimbing secara terus-menerus gitu ya Bu? Iya Bu. Saya akan bimbing sampai murid itu memahami dengan baik pelajaran yang Baik Bu, membimbing sampai bisa ya Bu. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan bimbingan itu? Saya merencanakan setelah selesai jam pembelajaran saya agar tidak mengganggu pada teman-temannya yang lain. Ya Bu, bagus itu. Terus apa komitmen Ibu dalam melakukan bimbingan yang akan Ibu terapkan nanti? Nah, jadi nanti Ya, Bu saya Endeli. akan melakukan secara terus-menerus agar di sini murid-murid memahami dengan baik dan nanti terlihat perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian siapa saja kira-kira yang akan membantu Ibu dalam menjalani komitmen ini? Yang pertama Apakah tentu ya? yang pertama tentu Ibu sebagai kepala sekolah yang memberikan izin untuk saya melakukan bimbingan. Terus orang tua yang diminta kerjasamanya dan juga rekan-rekan siswa. Ya, saling berkolaborasi ya Bu, gitu. Terus
bagaimana dengan tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Kemudian saya juga akan berkomitmen dengan baik dan memberikan bimbingan yang lebih pada siswa. Bagus sekali Bu Endeli. Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan akan memberikan bimbingan lagi kepada muridnya ya Bu ya. Oh ya Bu Endeli, setelah kita melakukan diskusi hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Endeli saat ini? Oh ya Bu, alhamdulillah saya sudah merasa sedikit lega karena sudah lagi cerita dengan Ibu. Dan saya juga menemukan solusi yang baik untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam kelas saya. Alhamdulillah, perbincangan kita hari ini luar biasa. Semoga Bu Endeli penuh semangat dalam melaksanakan rencana-rencana dalam mengatasi masalah untuk murid-muridnya ya Bu Endeli. Iya Bu, insyaallah. Oh ya Bu Endeli, kira-kira ada hal lain yang patut kita bicarakan lagi? Sepertinya tidak ada lagi Bu, cuma itu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Bu Endeli. Kalau begitu diskusi kita sudah bisa kita akhiri dan saya undur diri ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Bu Endeli. Assalamualaikum. Oke Bu Astuti, ya barusan Ibu Astuti sudah melakukan coaching ya? Iya Pak, Ya. alhamdulillah. Ya. Tadi berjalan dengan baik. Ya, Iya, dan alhamdulillah sudah lancar. berjalan dengan baik ya Bu Astuti ya? Iya Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik Iya. dan lancar. Ya, saya melihat itu Ibu. Oke Ibu, alhamdulillah setelah melakukan observasi ini bersama dengan Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya coba tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Ya, Bu Astuti. Jadi setelah Bu Astuti tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan yang saya amati tadi, juga ada beberapa catatan ini Ibu Tuti tadi sudah berhasil menyampaikan semua alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasikan masalah yang ada dalam koci, kemudian Ibu Tuti tadi sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukannya. Dan Ibu Tuti juga sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab pada si koci agar rencana aksinya akan dilaksanakan dengan baik. Oke Ibu Tuti, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu Tuti dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah hadir secara penuh, dan kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Luar biasa Ibu Tuti yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan berhasil dalam coaching selanjutnya. Ya, Bu Tuti,
satu lagi, apakah boleh saya mengajukan pertanyaan? Iya Pak, boleh Pak. Ya, kemudian kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching pada hari ini ke depannya apa ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Pak. Oh ya, baik Bu, luar biasa yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu akan mendalami lebih lagi tentang alur tirta ini supaya Ibu memang lebih baik ke depannya di dalam melakukan proses coaching. Ya Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya pada hal ini dan sudah melakukan observasi dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Tuti. Mungkin diskusi kita tentang coaching pada hari ini mungkin sampai di situ. Semoga nanti kita masih bisa melanjutkan dengan diskusi, tentu dengan topik atau permasalahan yang berbeda. Ya, mungkin itu ya Bu Tuti. Saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan dengan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.